Malam itu suasana di sebuah warung kecil di pinggir jalan kampung terlihat sepi. Lampu bohlam redup menggantung di atas meja kayu tua. Sementara ibu pemilik warung, Bu Sarmi, sibuk membereskan dagangannya. Di sudut warung, seorang gadis bernama Nadia, usia 22 tahun, sedang duduk sambil menyeruput teh hangat. Nadia dikenal penduduk sekitar sebagai gadis pemberani, meski ia hanya hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Beberapa motor masuk ke halaman warung, lampunya sengaja diarahkan ke arah depan sehingga menyilaukan. 4 orang pria turun dengan wajah sombong. Mereka bukan orang asing, warga desa sudah sering melihat mereka. Anak buah seorang polisi arogan bernama Pak Rendra yang terkenal suka menindas. Salah satu dari mereka, bernama Dimas, langsung masuk ke warung tanpa permisi. "Bu, malam ini kami ambil barangnya. Rokok 2 slop, kopi sachet, sama uang hasil jualan hari ini." "Perintah bos," katanya ketus sambil menjentikan jari. Bu Sarmi kaget dan ketakutan. Tangannya gemetar sambil memeluk tas kecil berisi uang recehan hasil jualan. "Jangan, nak, ini buat beli obat suami saya. Tolong jangan diambil." Suaranya bergetar. Dimas tertawa sinis. "Sudah Bu, jangan banyak alasan. Kalau nggak dikasih, warung ini bisa kami acak-acak." Nadia yang sedari tadi memperhatikan, merasa darahnya mendidih. Ia tahu betul siapa mereka. Selama ini banyak warga yang diam karena takut pada Pak Rendra, polisi yang punya backing kuat. Tapi malam itu, melihat ibunya sahabat kecilnya ditindas, Nadia tak bisa tinggal diam. Ia bangkit berdiri, menatap Dimas dengan tajam. "Kalau mau beli, bayar. Kalau mau merampok, jangan di sini. Jangan jadi laki-laki pengecut yang cuma berani ambil milik orang lemah." Dimas terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Lihat ini anak kecil sok jagoan. Kamu nggak tahu siapa kami ya? Kami ini anak buahnya Pak Rendra. Kamu tahu kan, polisi yang semua orang takut di desa ini?" 3 temannya ikut mendekat, mengepung Nadia. Suasana semakin tegang. Bu Sarmi mencoba menahan Nadia agar tidak memperkeruh keadaan, tapi gadis itu maju selangkah. "Polisi? Kalau benar polisi, seharusnya melindungi rakyat, bukan merampas haknya. Kalau cuma beraninya merampok ibu-ibu penjual warung, kalian sama saja dengan penjahat jalanan." Nadia membalas lantang. Ucapan itu membuat wajah Dimas merah padam. Ia langsung mendorong dada Nadia dengan kasar. "Kamu cari mati, hah?" Namun, di luar dugaan, Nadia tidak mundur. Dengan gerakan cepat yang jarang dilihat warga desa, ia menangkap tangan Dimas lalu memutarnya ke belakang. "Aarg!" teriak Dimas kesakitan. Satu tendangan keras diarahkan Nadia ke perutnya hingga pria itu terhempas ke lantai warung. 3 orang lainnya langsung marah dan mencoba menyerang bersamaan. Tapi Nadia tidak panik. Dengan tubuh yang lincah, ia menangkis pukulan pertama, mengelak dari tendangan kedua, lalu menghantam dagu lawannya dengan siku. Pria itu jatuh tersungkur, giginya berdarah. Orang ketiga mencoba menyeret kursi kayu untuk menyerang, tapi Nadia lebih gesit. Ia menyambar kursi lebih dulu lalu menendangnya ke arah lawan hingga terjungkal. Warung kecil itu seketika berubah jadi arena perkelahian. Warga sekitar yang mendengar ribut-ribut mulai berdatangan, sebagian hanya berani mengintip dari jauh. Mereka kaget melihat seorang gadis sendirian bisa menghajar 3 pria sekaligus. Kini hanya tersisa 1 orang yang berdiri. Tubuhnya gemetar melihat kawan-kawannya tumbang. "Kakakmu, siapa sebenarnya?" tanyanya ketakutan. Nadia mendekat perlahan, menatapnya dengan mata tajam. "Aku cuma orang biasa. Tapi aku nggak akan tinggal diam kalau ada yang merampas hak warga kecil."
Pemuda itu panik lalu kabur terbirit-birit dengan motor, meninggalkan 3 temannya yang terkapar di lantai warung. Suasana mendadak hening. Bu Sarmi masih gemetar sambil menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, nak, kalau sampai bos mereka tahu, bagaimana nasibmu nanti? Nadia menghela napas panjang. Ia sadar benar, perbuatannya malam itu pasti akan sampai ke telinga Pak Rendra, polisi arogan yang jadi biang kerok semua pemalakan di wilayah itu. Dan jika itu terjadi, masalah yang lebih besar pasti akan menantinya, namun Nadia tidak gentar. Dengan suara tegas, ia berkata, "Biarlah, Bu. Kalau dia berani datang, aku akan hadapi. Sudah cukup rakyat kecil ini ditindas. Harus ada yang melawan." Warga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan diam-diam merekam kejadian itu dengan ponsel. Video Nadia menghajar anak buah polisi arogan itu segera menyebar ke media sosial, dan benar saja, kabar itu sampai juga ke telinga Pak Rendra. Malam itu juga, di markas kecilnya yang megah, ia menonton video tersebut dengan wajah penuh amarah. Tangannya mengepal kuat hingga meja kayu retak. Berani sekali gadis itu mempermalukan anak buahku. "Besok, aku sendiri yang akan turun tangan," katanya dengan nada dingin. Keesokan paginya, suasana desa sudah gempar. Video Nadia yang menghajar anak buah Pak Rendra tersebar luas di media sosial. Banyak yang mendukung keberanian Nadia, tapi tak sedikit pula yang khawatir. Warga tahu betul siapa Pak Rendra, polisi berpangkat yang memanfaatkan jabatannya untuk menekan warga, memalak pedagang, bahkan menguasai lahan parkir dan warung di seluruh wilayah itu. Di rumahnya yang sederhana, Nadia duduk di teras sambil menatap langit mendung. Ia tahu waktunya tidak lama lagi sebelum Pak Rendra datang menuntut balas. Bu Sarmi datang terburu-buru dengan wajah pucat. "Nadia, anakku, kabar beredar, Pak Rendra marah besar. Katanya dia mau datang ke sini siang ini. Apa kamu gak sebaiknya pergi dulu?" Sembunyi sementara, Nadia hanya tersenyum tipis. "Kalau aku lari, berarti aku kalah sebelum berjuang, Bu. Lagi pula, aku nggak takut pada orang yang mengaku polisi tapi tingkahnya lebih buruk dari penjahat." Tak lama kemudian, suara deru motor besar terdengar. 5 mobil pickup berisi orang-orang berbadan kekar ikut masuk ke jalan desa. Warga berlarian masuk ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Suasana desa mendadak mencekam, seolah-olah badai besar baru saja tiba. Dari salah satu mobil turunlah Pak Rendra, bertubuh tinggi besar, dengan seragam polisi tapi jaket kulit hitam menutupi pundaknya. Wajahnya penuh arogansi, senyum sinis terukir di bibirnya. Di belakangnya, belasan anak buah bersenjata pentungan dan rantai ikut mengekor. Nadia berdiri tegak di halaman rumahnya, menunggu tanpa rasa gentar. "Jadi ini dia gadis yang berani mempermalukan anak buahku?" Suara Pak Rendra menggema, disambut tawa mengejek dari anak buahnya. "Cantik sih, tapi kurang ajar. Anak buahku dipukuli sampai babak belur. Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Nadia menatap lurus ke arahnya. "Aku cuma warga biasa, Pak. Tapi aku nggak akan tinggal diam kalau kalian seenaknya merampok rakyat kecil." Ucapan itu membuat Pak Rendra terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Hahaha. Warga biasa," katanya. "Kamu tahu nggak siapa aku? Aku ini polisi. Di daerah ini, aku yang berkuasa. Kalau aku bilang ini warung milik anak buahku, maka itu jadi milik mereka. Siapa yang bisa melawan?" Nadia menghela napas panjang, lalu menjawab tenang namun tajam, "Kalau Bapak benar polisi, Bapak akan melindungi rakyat, bukan menindas."
Tapi kalau Bapak memilih jadi penindas, maka Bapak tidak pantas dihormati. Wajah Pak Rendra langsung berubah tegang. Tangannya memberi isyarat. Tangkap dia. Ajari dia sopan santun. Belasan anak buahnya menyerbu. Nadia bergerak cepat. Dengan tenang ia menghindari pukulan pertama, lalu membalas dengan tendangan keras yang membuat salah satu anak buah terpental ke tanah. Seorang lagi mencoba menyerang dari belakang, tapi Nadia merunduk dan menyapu kakinya, membuat pria itu jatuh tersungkur. Perkelahian berlangsung sengit. Nadia bergerak lincah, tubuhnya seperti sudah terlatih bela diri sejak lama. Dalam hitungan menit, setidaknya 6 orang anak buah Pak Rendra sudah tergeletak mengerang di tanah. Warga desa mulai berani keluar dari rumah, menonton dari kejauhan. Mereka kagum sekaligus khawatir, karena walaupun Nadia bisa mengalahkan anak buah, ancaman yang sebenarnya adalah Pak Rendra sendiri. Melihat banyak anak buahnya tumbang, Pak Rendra maju dengan wajah garang. Ia melepas jaket kulitnya, memperlihatkan tubuhnya yang besar dan berotot. Cukup main-main. Aku sendiri yang akan menghabisimu, gadis kecil. Pak Rendra maju dengan pukulan keras, tapi Nadia berhasil menangkis. Namun tenaga Pak Rendra jauh lebih kuat, membuat Nadia terdorong beberapa langkah ke belakang. Mereka bertarung sengit, saling adu pukul dan tendangan. Suara benturan keras terdengar berulang kali, membuat warga yang menonton menahan napas. Pak Rendra memang kuat, tapi Nadia lebih cepat dan lincah. Setiap kali ia hampir terkena pukulan, Nadia berhasil mengelak tipis dan membalas dengan serangan cepat ke arah tubuh lawannya. Namun, dalam satu kesempatan, Pak Rendra berhasil menendang dada Nadia hingga ia terjatuh ke tanah. Warga menjerit kaget. Pak Rendra berdiri di atasnya, menatap dengan tatapan buas. Hahaha. Berani sekali kamu menantangku. Sekarang kamu akan tahu akibatnya melawan polisi sepertiku. Nadia mengusap bibirnya yang berdarah, lalu berdiri perlahan. Ia menatap Pak Rendra dengan sorot mata penuh tekad. Polisi? Kau hanyalah preman berseragam. Dan preman sepertimu, pasti tumbang juga. Dengan sisa tenaga, Nadia menyerang cepat. Ia mengelak tendangan Pak Rendra, lalu menghantam perutnya dengan lutut. Saat Pak Rendra membungkuk kesakitan, Nadia memutar tubuhnya dan menghantam rahangnya dengan tendangan memutar. Brak! Tubuh besar Pak Rendra terjatuh keras ke tanah, membuat debu beterbangan. Semua anak buahnya terpaku, tak percaya melihat bos mereka tumbang di depan seorang gadis. Suasana hening. Hanya suara terengah-engah Nadia yang terdengar. Ia berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka dan keringat. Warga mulai bersorak pelan, lalu semakin keras. Hidup Nadia! Hidup rakyat kecil! Teriak mereka. Pak Rendra berusaha bangkit, tapi tubuhnya limbung. Beberapa warga berani maju dan menodongkan kamera ponsel mereka ke arahnya. Kini, kekuasaan yang selama ini ia banggakan justru jadi senjata makan tuan. Rekaman itu siap disebar lebih luas. Akhirnya, suara sirine polisi lain terdengar dari kejauhan. Mobil patroli resmi datang, dipimpin seorang perwira tinggi dari kepolisian daerah yang sebelumnya sudah menerima banyak laporan tentang kelakuan Pak Rendra. Begitu melihat keadaan, perwira itu langsung memerintahkan, tangkap Pak Rendra dan anak buahnya. Mereka sudah mencoreng nama institusi. Pak Rendra masih berusaha berteriak, aku ini polisi senior. Kalian gak bisa seenaknya, namun tangannya sudah diborgol di depan warga desa. Nadia hanya tersenyum lega. Meski tubuhnya sakit, hatinya terasa lapang. Malam itu ia sudah membuktikan bahwa keberanian seorang rakyat kecil bisa meruntuhkan kesewenang-wenangan orang yang berkuasa. Warga desa menyalaminya satu persatu.
Bu Sarmi menangis sambil memeluk Nadia. "Terima kasih, Nak. Karena kamu, akhirnya kami bisa bebas dari ketakutan ini." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, desa itu merasakan keadilan. Semua karena keberanian seorang gadis yang tak gentar melawan arogansi.